lagi Unihealth Family, teman-teman semua, salam sehat. Kali ini saya ingin berbagi cerita atau sharing tentang sehubungan dengan bisnis kita di Unihealth. Banyak orang ingin sukses, terus sudah tahu, sudah mengerti juga, tapi tidak sukses. Nah, saya punya cerita dan ini mungkin bisa membantu ya teman-teman untuk menjadi inspirasi. Ada kata di tiap tim atau ada kata di beberapa orang yang sangat kepingin, dan ini sebetulnya ini menjadi keinginan bagi semua orang yang menjalankan bisnis model seperti yang kita lakukan di Unihealth. Kita ingin punya orang-orang yang hebat, punya tim yang strong gitu ya, yang nilai juangnya tinggi, terus prospeknya juga hebat gitu ya, kinerjanya luar biasa. Nah, tapi kebanyakan orang tidak dapat menemukan orang seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman. Kenapa demikian? Ada beberapa materi di ilmu-ilmu networking gitu ya. Salah satunya adalah menemukan orang yang tepat untuk tim kita. Bagaimana cara menemukan orang yang tepat di dalam tim kita supaya tim kita ini bertumbuh dengan cepat dan kita punya kinerja dan prestasi yang luar biasa. Nah, ada beberapa ciri-ciri Bapak Ibu atau teman-teman, ada beberapa ciri-ciri orang yang tepat gitu ya. Jadi kadang-kadang di bisnis seperti ini itu Bapak Ibu jangan terlena ya. Bapak Ibu jangan terlena, atau kita tidak gampang terlena. Saya sering ngalamin karena saya memang bertekun di bisnis ini ya, cukup lumayan lama gitu ya. Saya sering mengalami kita terbius dengan bendera atau jas kebesaran seseorang yang pernah jaya di masa lalu. Nah, pada saat dia ketemu kita, harusnya dia itu kan pengen tahu tentang bisnis kita gitu. Tapi malah sebaliknya dia bercerita banyak tentang masa lalu dia gitu. Itu masalah Bapak Ibu, itu masalah. Kenapa? Karena orang-orang seperti inilah yang akan menjadi duri di dalam tim kita. Karena sampai dia ketemu kita pun dia belum ikhlas, dia belum siap untuk memulai hidup barunya dengan bisnis yang baru, karena dia masih menggunakan jas kebesarannya dia bahwa dia dulu hebat. Saya selalu katakan ke teman-teman saya gitu, kalau ketemu orang ini kamu harus sampaikan gitu. Kamu kan hari ini mau ketemu kita atau ketemu kita kan mau tahu bisnis kita, betul gak? Selayaknya orang ini mendengarkan kita, karena Unihealth yang tahu tuh kita, bukan dia gitu Bapak Ibu, ya kan? Nah, kalau sekarang dia ketemu kita, terus dia cerita lebih banyak dari kita, terus mau ngapain ketemu kita? Kan tujuannya dia ketemu kita itu kan pingin tahu tentang Unihealth. Nah, kita yang sudah berada di Unihealth ini, kita lebih tahu daripada dia gitu loh. Lah, kalau dia lebih banyak ngomong tentang diri dia, terus mau ngapain dia ketemu kita? Itu kan buang waktu. Itu pertama. Kedua, nah, untuk menemukan orang-orang yang tepat itu memang kita harus sortir dulu lebih dulu. Pertama. Kedua, yang tadi saya katakan, jangan pernah kasih fasilitas apapun kepada orang-orang seperti ini. Dia harus masuk lewat pintu depan dengan standar yang sudah ada di perusahaan kita. Kenapa? Karena ini akan menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Percaya sama saya. Dia akan banyak ngatur hidup bisnis kita, padahal kita yang sudah bergelut di sini gitu loh. Harusnya dia belajar tentang pengetahuan produk dan bisnis kita, bisnisnya, sistemnya. Nah, baru itu dia modifikasi dengan caranya dia, karena dia sudah punya jam terbang lebih tinggi daripada kita, seumpamanya seperti itu. Nah, saya selalu berpikir bahwa ketemu orang-orang seperti itu, buat saya di mindset saya anggap orang itu seperti orang yang biasa, dan saya tidak pernah kasih apresiasi besar-besar. Karena pertama apa? Saya ingin memberikan satu pemahaman bahwa dia harus tahu, dia harus melepaskan jasnya dulu untuk dia bisa sukses di sini. Karena Unihealth itu berbeda Bapak Ibu, sangat berbeda dengan bisnis-bisnis network di kalangan yang sudah ada, sangat berbeda.
Unihel berdiri dan berkembang itu oleh orang-orang yang tidak punya background sama sekali tentang networking. Dan Unihel ini punya sistem dan karakter yang terbilang unik dan sendiri dia. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini sudah ada di networking, Bapak Ibu hanya mendengar saja tentang Unihel, tapi Bapak dan tidak ada orang-orang networking yang berada di sini. Karena cara penanganannya sangat berbeda, sangat berbeda. Nah, kembali lagi, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan orang yang tepat, ya, sebelum saya masuk ke apa sih ciri-ciri orang yang tepat itu, gitu. Nah, saya memberikan satu istilah ya. Burung itu Bapak Ibu terbang selalu dengan bulu yang sama. Burung itu terbang selalu dengan bulu yang sama. Nah, sama seperti dengan kita sebagai manusia, kita akan bergaul, berteman dengan orang-orang yang minimal satu gaya dengan kita. Setuju ya? Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan orang yang tepat sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, orangnya rajin, ulet, prospeknya luas, daftar namanya banyak, punya kebiasaan baik, punya positive thinking. Kembali lagi Bapak Ibu, pertanyaan besarnya adalah, apakah Bapak Ibu sudah menjadi orang yang tepat bagi upline Bapak Ibu? Jangan pernah berharap Bapak Ibu mendapatkan orang seperti yang tadi saya sebutkan kalau Bapak Ibu belum menjadi orang yang tepat untuk upline Bapak Ibu. Mustahil. Kalau Bapak Ibu sendiri berpikiran negatif, selalu nyinyir, selalu komplain, gitu kan, tidak pada orientasi action, Bapak Ibu mengharapkan orang-orang yang tadi saya sebutkan poin-poin itu tidak mungkin, Pak. Sangat kecil dapatnya. Bapak akan buang waktu untuk berjalan mencari orang seperti itu. Karena orang seperti itu akan berteman dengan orang yang sama gayanya dan karakternya. Nah, saya selalu berpikir kalau di beberapa tim ya, gitu ya, untuk mendapatkan karakter-karakter seperti ini banyak sekali. Ya. Pertama, ciri-ciri yang orang yang tepat itu adalah ada 3, minimal ada 3. Pertama, dia punya BV dan PV. Maksud ya, kalau Unihel pasti ngerti. Dia harus punya PV dan BV. Artinya apa? Dia harus punya omset. Kalau memang tidak bisa langsung Bapak Ibu, tidak langsung masuk jos langsung jadi, enggak. Paling tidak dia sudah punya. Di awal kita bisa rasakan orang ini kelihatannya semangat, energinya, auranya sama. Kalau sudah 3 bulan, 6 bulan, setahun, PV dan BV-nya tidak muncul, itu next. Kalau buat saya itu next sudah. Buang waktu Bapak Ibu temenin dia. Jadi itu pertama Pak, harus punya PV dan BV. Itu ciri-ciri utama itu. Kalau enggak percuma, kita di sini mau bisnis kok. Emang kita mau nemenin orang, berteman. Enggak di sini tempatnya Pak. Gitu. Harus punya PV dan BV. Berarti dia harus punya omset itu. Yang kedua adalah, ini sebetulnya sudah banyak orang tahu Bapak Ibu. Ini menjadi dasar bagi para pemain networking. Ini pondasi awal. Ini pondasi sebagai akar dari kekuatan kebesaran orang-orang sukses dimanapun di networking. Apa itu? Kebiasaan. Kalau di Indonesia atau kita sering dengar itu ada yang bilang 5 kebiasaan, ada yang bilang 7 kebiasaan, tetapi kebiasaan itu adalah intinya. Nah, salah satu yang paling fundamental adalah pertama, kebiasaan itu misalnya kalau yang sering di grup kita ya, kalau Pak Stevi itu apa yang kita bilang selalu di grup itu 1000 jam home sharing, itu menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah lakukan kebiasaan itu layaknya kita udah bisa, nggak usah diatur pakai otak, itu di alam bawah sadar. Contoh misalnya gini, Bapak Ibu yang biasa pakai mobil manual nih, sekarang ini Bapak Ibu mau ganti gigi, mikir nggak? Nggak mikir Bu, Pak. Di tikungan dari gigi 4 langsung turun gigi 3 langsung itu otomatis, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang suruh otak. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu udah bertahun-tahun pakai mobil manual. Suatu hari Bapak Ibu menggunakan mobil matic, bisa nggak?
Bisa, kalau memang dasarnya sudah bisa, itu langsung 5 menit langsung bisa. Kenapa? Karena itu menjadi kebiasaan dan masuk dalam alam bawah sadar kita. Nah, kebiasaan inilah yang sebetulnya kita harus. Nah, orang banyak Bapak Ibu sudah masuk join gitu ya. Kedua dia sudah lakukan, sudah action, dia langsung mau sukses. Tidak bisa. Tidak sampai di action Bapak Ibu. Tidak cukup sampai di action saja. Yang keempat harus membentuk itu menjadi kebiasaan. Baru itu menjadi sukses. Kalau tidak bisa. Nah, kebiasaan itu salah satunya adalah membiasakan diri prospek gitu. Ya. Contoh misalnya gini. Kalau kita mau kalau kita mau hitung dari sisi efisiensi Bapak Ibu. Harusnya ya, kalau kita bangun tidur pagi, kalau kita mau ketemu orang kan tidak usah mandi, tidak usah sikat gigi, kan itu sebetulnya efisiensi lebih cepat waktu. Tapi kira-kira Bapak Ibu nyaman nggak? Tidak nyaman Pak. Karena apa? Itu udah menjadi kebiasaan kita, kalau mau keluar rumah harus mandi dulu, harus sikat gigi dulu, harus rapi-rapi dulu. Itu salah satu kebiasaan. Nah, prospecting itu adalah yang 1000 jam tadi disampaikan oleh Apren kita Pak Stevi. Itu adalah membentuk sebetulnya. Bukan targetnya itu sebetulnya target utamanya itu bukan new member, tetapi ngebentuk karakter kita menjadi kebiasaan sehingga alam bawah sadar kita tuh secara kontinu memaksa kita tuh untuk melakukan prospek itu karena udah menjadi kebiasaan. Yang kedua adalah daftar nama. Ya. Daftar nama ini juga penting Bapak Ibu. Orang sudah tahu teknik ini, semua orang sudah tahu, sudah ngerti. Masalahnya dilakukan nggak? Itu aja Pak. Gitu. Ya. Kedua dia harus punya mau belajar, ya mau belajar, training, upgrade diri, upgrade pengetahuan produk, pengetahuan sistem, itu harus. Karena Bapak, Ibu kalau mau mendapatkan orang yang benar-benar tepat, mendapatkan orang-orang yang benar-benar kinerjanya bagus, itu orang-orang yang benar-benar punya qualified baik. Nah, orang-orang di level ini tidak mungkin ditemui dengan pengetahuan yang rendah, gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus upgrade diri. Training katalog, training kejar leader, training lainnya, termasuk online segala itu kita harus kuasai benar. Sehingga pada saat Bapak Ibu ketemu orang seperti itu, Bapak Ibu tuh benar ngelotok neranginnya. Nah, pengalaman saya Bapak Ibu, saya ini orang yang tidak suka baca buku. Tidak suka banget saya baca buku. Tapi karena saya sudah mulai masuk ke dunia bisnis beginian, saya harus upgrade diri saya harus memotivasi diri saya sendiri, saya harus belajar beneran. Saya memaksa diri saya untuk baca buku. Waduh, di awalnya minta ampun. 2 lembar baca ngantuk langsung. Jadi karena sudah menjadi kebiasaan, tanpa saya disuruh, alam bawah sadar saya setiap bulan tuh memaksa saya untuk beli buku. Setiap bulan saya mesti beli buku, minimal 1 saya beli. Satu baca terus begitu. Dimanapun berada di rumah itu buku saya pasti ada. Saya selalu baca. Kenapa? Karena awal yang tidak suka, karena sudah menjadi biasa, itu menjadi dorongan sendiri Bapak Ibu. Nah, banyak lagi beberapa hal, nanti kalau misalnya kita mau bahas, kita bisa bikin training khusus untuk apa sih 7 kebiasaan itu, atau apa kebiasaan itu ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Nah, yang ketiga ini terpenting Bapak Ibu. Banyak orang pinter, ya, banyak orang pinter masuk ke tim kita nggak jadi apa-apa. Pertama dia sudah ngerti, kedua dia sudah tahu, dia pengalamannya tinggi, jam terbang tinggi, tapi dia tidak mau lakukan. Nah, yang ketiga adalah ciri orang yang tepat itu adalah sikap. Ini penting banget. Pertama yang Bapak harus lihat, atau yang ingin kita lihat di awal ya, sebelum dia menciptakan omset, pertama yang Bapak lihat, dia harus punya orientasi pada action. Dia harus punya itu. Pak, ayo bikin acara di rumah Bapak, undang berapa orang, nanti saya datang, saya bantu. Aduh Pak, rumah saya kecil. Ya udah undang 1-2 orang. Pak, kalau 2 orang, 1 orang nggak seru Pak, nggak greget gitu. Jadi setiap kali kita kasih solusi selalu ada aja alasannya. Kita keluarin program, ada dia bantah. Pak, kenapa nggak begini? Pak, ini begini. Padahal dia nggak lakukan juga gitu. Kita kasih pun dia nggak lakukan. Kenapa? Karena orientasinya dia bukan action. Nah, Bapak Ibu yang menemukan orang-orang seperti ini sudah, jangan lama-lama. Next saja sudah, nggak usah ditemenin, percuma. Gitu. Kenapa? Karena orientasinya bukan pada action, orientasinya bukan pada nilai-nilai yang
mengerucut pada bentuk karakter-karakter tiga itu, ciri khas, ciri-ciri tadi gitu. Jadi pertama dia harus punya action oriented. Kedua, dia memang semangat belajarnya tinggi. Dia mau menyerap ilmu yang harusnya memang dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Dia pertama-tama dia harus kuasain product knowledge. Kedua, sistem yang harus ada. Ketiga, dia harus belajar tentang banyak hal tentang Unihel sendiri. Gitu. Karena banyak pengetahuan umum yang tidak diajarin di training. Contoh misalnya ya. Karena kalau kita sudah kuasain, kita menempel dengan manajemen, hal-hal yang tidak diumumkan di umum itu kita pasti tahu. Karena apa? Karena kita melekat dengan manajemen. Bapak Ibu, ini sekelumit ciri-ciri ya untuk mendapatkan orang yang tepat. Tapi yang intinya dari semua ini adalah mulailah Bapak Ibu menjadi mitra yang tepat bagi upline Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan orang-orang yang Bapak Ibu inginkan. Saya ulang ya. Pertama, dia harus punya BV dan PV atau PV dan BV yang berorientasi pada omset. Nggak bisa bilang, Pak, bulan ini saya nggak belanja dulu, Pak. Ya kita nggak apa-apa, Bapak nggak belanja. Nggak apa-apa, tapi Bapak jangan berharap Bapak akan punya tim yang sama, yang seperti yang Bapak inginkan. Karena kita harus menjadi role model dari tim kita sendiri, Bapak Ibu. Kedua, bentuklah dari awal itu sukses action kita itu menjadi kebiasaan. Nah, hari ini saya ada di kantor, Bapak Ibu. Karena buat saya di rumah itu saya bekerja, tapi saya harus aktivitas. Auranya akan berbeda, nilainya pun akan berbeda. Jadi kebiasaan itu yang kita bentuk. Mulai. Kalau Bapak enggak tahu atau memang belum tahu, masuk ke training, ke sistem kita ada, Pak. Kita punya training seperti itu. Nah, yang terakhir ada sikap. Pertama, dia pada action oriented. Kedua, dia positive thinking. Ketiga, dia selalu mencari solusi, bukan mencari excuse. Itu selalu ditanya, selalu jawabannya ngeles mulu. Nah, 3 poin inilah yang Bapak Ibu coba dalami, ya. Untuk teknisnya nanti kita bisa ketemu karena ini dalam bentuk video ya, jadi saya tidak bisa bicara detail karena terlalu lama. Ya, Bapak Ibu, semoga video saya ini bisa menjadi dorongan ya buat Bapak Ibu. Harusnya semua orang sudah tahu. Ini sudah tahu. Saya hanya mengulang saja. Saya hanya memetik saja api yang di dalam Bapak Ibu, dalam diri Bapak Ibu supaya naik lagi dan Bapak Ibu mau lakukan itu. Itu aja. Baik, terima kasih. Tetap semangat ya. Kita tetap menuju new normal dalam kondisi COVID-19. Semoga Bapak Ibu ya di bulan Juni 2020 ini tetap excited. Juni extraordinary. Semangat Bapak.